Senahi berperan sebagai konselor. Saya Evangelus Reki berperan sebagai siswa yang bermasalah. Saya Vicensia Jodinalum yang berperan sebagai orang tuanya Vicky. Mari kita saksikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik-baik. Kalau begitu kenapa saya panggil ke sini? Nah, begini Ibu, anak Ibu yang bernama Evangelus Vicky, dia seringkali melamun di kelas. Jadi ada beberapa laporan dari Bapak dan Ibu guru bahwa di kelas itu dia sering tidak mendengarkan pelajaran yang sedang diajarkan oleh Ibu guru. Jadi saya menjadi bingung. Padahal kan dari kelas 1 sampai kelas 4 Vicky itu orangnya aktif sekali. Bahkan dia sering mendapatkan ranking di kelasnya. Jadi bagaimana kalau Vicky di rumah Ibu? Terima kasih atas informasinya Ibu. Akhir-akhir ini Vicky Ibu kalau pulang ke sekolah dia langsung ambil HP nonton. Tapi kalau HP-nya diambil Vicky-nya menangis. Jadi Vicky itu lebih utamakan HP Ibu. Kalau soal makan dia tidak terlalu seperti menggunakan handphone. Oke, saya paham perasaan Ibu. Dan semua orang tua itu kan pasti sangat menyayangi anaknya. Jadi Ibu jangan terlalu memanjakan Vicky di rumah. Jadi sesekali Ibu biarkan Vicky menangis sehingga dia juga tidak terpaku pada HP. Aduh Ibu, tetapi saya sebagai orang tua tidak tega melihat anak kesayangannya saya menangis. Saya paham Ibu, tetapi ini kebaikannya Vicky. Jadi kalau Vicky terus-terusan bermain HP, dia jadi tidak berkonsentrasi di kelas. Itu sangat berbahaya Ibu jika anak seusia Vicky itu terlalu kecanduan bermain HP. Jadinya di kelas itu dia sering melamun, mengantuk, bahkan pada saat jam pelajaran berlangsung dia itu selalu tidur di kelas, dan pada saat istirahat juga dia tidak bermain bersama teman-temannya. Dia pasti akan selalu mengutamakan tidur di kelas, begitu Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Untuk bahaya menggunakan handphone. Jadi saya sebagai orang tua perlu ditegaskan lagi untuk Vicky. Sama-sama Ibu, jadi itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami bahwa kami harus mengontrol bagaimana tingkah laku dan perilaku anak didik kami di sekolah. Begitu. Jadi Ibu, saya boleh panggilkan Vicky-nya ke sini juga. Sebentar ya. Oh iya Bu. Vicky, Vicky. Ya Bu. Oke Vicky, kamu ke kantor dulu sebentar, ada keperluan. Selamat pagi Vicky. Bagaimana kabarnya Vicky? Baik Ibu. Oke, tadi kamu baca apa di kelas Vicky? Matematika Ibu. Bagaimana pelajaran matematikanya? Apakah sulit? Lumayan Ibu. Oke, kamu tahu nggak Vicky kenapa kamu dipanggil ke sini? Tidak tahu Ibu. Oke, jadi Vicky, kamu dipanggil ke sini karena ada beberapa laporan dari Bapak maupun Ibu guru bahwa di kelas itu kamu sering melamun dan tidak mendengarkan pelajaran apa yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru di kelas. Jadi sebentar ada beberapa pertanyaan yang Ibu ingin tanyakan kepada Vicky. Jadi nanti Vicky harus menjawabnya sejujur-jujurnya, dan jawaban Vicky itu nanti akan menjadi rahasia kita bertiga antara saya, kamu dan juga ibu kamu. Apakah kamu mengerti Vicky? Ya, mengerti. Oke. Jadi kenapa di kelas itu Vicky kamu sering melamun? Vicky, kenapa di kelas itu kamu sering melamun, bahkan tidak mendengarkan penjelasan dari Bapak dan Ibu? Tahu Ibu. Apakah kamu di kelas itu memikirkan ikan goreng yang sudah digoreng oleh ibumu di rumah?
kamu memikirkan apa Vicky sehingga kamu ingin sekali pulang ke rumah? Saya tidak memikirkan gangguan di rumah. Terus apa yang kamu pikirkan sehingga kamu sering melamun Vicky? Saya memikirkan rusaknya HP di rumah ini. Memangnya Vicky, hal apa sih yang menarik dari HP kamu di rumah itu sehingga kamu selalu ingin sekali pulang ke rumah? Banyak sekali. Ada game, ada saya bisa nonton, terus saya bisa game bola di dalamnya. Oke, Vicky. Berarti kamu kesehariannya di rumah itu berarti bermain HP saja di rumah, begitu Vicky? Iya, Ibu. Terus kalau misalkan kamu pada saat malam hari kamu ada kegiatan misalnya belajar atau mengerjakan tugas dari sekolah, apakah kamu begitu saat malam hari? Tidak, Ibu. Saya nonton sampai larut malam ini. Oke, berarti kamu sering begadang begitu setiap malam. Iya, Ibu. Bahkan saya nonton sampai pagi ini. Saya main game sampai pagi. Oke, Vicky, kamu tahu nggak apa akibat jika kamu sering bermain HP? Mata rusak ini. Oke, jadi Vicky, ketika kamu keseringan bermain HP, itu akibatnya itu salah satu seperti apa yang dikatakan Vicky barusan bahwa mata kita bisa sakit begitu. Dan hal lain lagi Vicky, ketika kita sering bermain HP itu, jadi kita tidak berkonsentrasi saat di kelas dan sering melamun. Dan akibat yang lain juga Vicky, misalnya kepala bisa jadi pusing begitu. Apakah Vicky pernah merasakan kepala pusing ketika Vicky sedang bermain HP? Iya, Ibu pernah. Waktu itu di rumah saya lagi nonton. Saya rasa pusing. Jadi Vicky, dampak lain juga ketika kamu bermain HP itu salah satunya kan jadi kamu lupa mengerjakan tugas, lupa belajar, begitu Vicky. Jadi apakah selama Vicky sering bermain HP, apakah ada perubahan pada diri Vicky selama ini? Saya di rumah, kalau mama saya suruh makan, saya makan sambil nonton HP, sambil main HP. Terus kalau mama saya suruh mandi, saya tidak mau mandi. Vicky paham apa permasalahan kamu saat ini? Ya, Ibu, saya paham. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan ini supaya saya bisa fokus untuk belajar. Berarti saat ini Vicky masih bingung ya? Ya, Terus apa yang membuat Vicky bingung? saya bingung. Saya sudah berusaha untuk belajar, tapi ujung-ujungnya bermain HP lagi. Oke, berarti Vicky bingung karena Vicky ada usaha untuk belajar tapi ujung-ujungnya Vicky akan kembali bermain HP lagi. Ya, Ibu. Ada. Terus kalau boleh tahu Vicky, bagaimana perasaan Vicky misalnya kalau berkumpul bersama keluarga atau teman-teman, tetapi pada saat itu Vicky tidak bermain HP, bagaimana perasaan Vicky saat itu? Saya rasa ada yang hilang. Kamu merasa gak ada yang hilang. Apakah kamu ada keinginan untuk berubah? Ada sebenarnya. Oke, Ibu sangat senang mendengar bahwa Vicky ada keinginan untuk berubah. Jadi itu sebagai mamanya Vicky, karena Vicky kan punya keinginan untuk berubah. Jadi di sini saya ingin menyampaikan ada beberapa solusi dari permasalahan Vicky tentang kecanduan bermain gadget. Salah satunya di sini yang perlu Ibu lakukan terhadap Vicky itu, yang pertama itu Ibu bisa memberikan Vicky mainan-mainan yang menarik. Karena Ibu anak yang kecanduan bermain HP itu salah satu penyebabnya itu karena mereka itu tidak mempunyai mainan yang menarik di rumah. Jadi mereka hanya ingin bermain HP karena tidak ada permainan lain di rumah tersebut. Itu salah satu solusinya. Yang kedua itu Ibu bisa membatasi Vicky untuk bermain gadget. Misalnya Ibu boleh memberikan Vicky HP ketika itu waktu libur doang, dan ketika pada
jam sekolah atau pada hari Senin sampai Sabtu, ibu tidak boleh memberikan Vicky HP. Pada hari Minggu, ibu bisa memberikan Vicky HP misalnya 20 menit lah Vicky untuk bermain HP. Dan yang ketiga, ibu harus berdiskusi dengan Vicky. Ibu harus berdiskusi tentang apa bahaya dari bermain HP tersebut. Ibu harus memberitahu Vicky supaya Vicky juga bisa mengerti kira-kira apa sih bahaya dari bermain HP. Mungkin setelah saya memberitahu dia tadi, mungkin pada saat ini dia mengingatkan, dan mungkin sampai di rumah dia pasti akan melupakannya. Ibu bisa mengingatkan kembali kepada Vicky tentang apa bahaya dari bermain HP tersebut. Dan yang keempat, ibu bisa menjadikan contoh yang baik kepada Vicky. Misalnya kan tadi ibu sudah melarang Vicky untuk bermain HP, terus sampai di rumah lagi ibu lagi yang bermain HP. Tidak bisa begitu. Ibu harus memberikan contoh dalam artian ibu melarang Vicky bermain HP, dalam artian juga ibu juga tidak boleh bermain HP. Dan itu merupakan 4 solusi dari saya. Jadi itu tadi solusi dari saya agar Vicky tidak lagi kecanduan bermain HP. Terima kasih banyak Ibu atas motivasi dan perhatian Ibu kepada anak saya. Jadi saya sebagai orang tua juga perlu ditegaskan lagi untuk anak saya Vicky untuk membatasi penggunaan HP ini. Baik, sama-sama Ibu. Jadi sekarang Ibu bisa boleh pulang ke rumah Ibu. Dan untuk Vicky, jika Vicky berhasil tidak kecanduan lagi bermain HP, nanti Ibu akan memberikan Vicky hadiah. Siap, Ibu. Saya akan berusaha belajar. Baik Vicky, tadi Ibu sekarang boleh pulang. Dan untuk Vicky, kamu kembali ke kelas untuk belajar lagi, Vicky. Ya, Ibu. Sekarang kamu harus belajar lagi. Ya, Ibu. Ibu, terima kasih.